Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirvan. Di sini saya akan presentasikan tentang resiko pasar. Apa sih resiko pasar itu? Nah, ada pertama definisi risiko pasar adalah potensi kerugian finansial akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan juga likuiditas. Atau disebut juga potensi kerugian yang timbul akibat kondisi pasar secara keseluruhan. Nah, risiko pasar ini terjadi karena adanya fluktuasi harga aset. Nah, harga saham bisa naik turun secara drastis akibat berbagai faktor. Nah, mulai dari kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan juga hingga sentimen pasar. Serta obligasi. Nah, harga obligasi juga sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun dan juga sebaliknya. Maupun ada juga resiko pasar itu karena perubahan suku bunga. Karena kenaikan suku bunga bisa menyebabkan harga aset berpendapatan tetap seperti obligasi. Karena investor akan lebih tertarik pada investasi yang menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, contohnya, misalnya jika kalian memiliki saham dan harga saham tersebut turun, nah kalian akan mengalami kerugian karena risiko pasar ini. Contoh konkret risiko pasar yang lain seperti dalam investor saham, seorang investor membeli saham perusahaan teknologi dengan harapan saham akan terus naik. Nah, namun muncul berita negatif tentang kinerja perusahaan tersebut. Nah, sehingga harga saham ini anjlok dan investor mengalami kerugian. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis risiko pasar. Pertama ada risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mengaruhi nilai aset seperti obligasi dan pinjaman. Dua, risiko inflasi. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Yang keempat, ada risiko likuiditas. Selanjutnya, nah risiko suku bunga ini adalah potensi kerugian yang dapat dialami oleh individu institusi akibat perubahan suku bunga di pasar. Nah, perubahan suku bunga ini dapat dampak signifikan pada nilai aset keuangan, arus kas, dan probabilitas suatu perusahaan. Kenaikan suku bunga ini dapat menurunkan nilai aset tetap dan meningkatkan biaya pinjaman. Nah, ini bagaimana risiko suku bunga ini terjadi? Risiko suku bunga ini terjadi karena ketidaksesuaian antara aset dan likuiditas yang sensitif terhadap suku bunga. Nah, misalnya ada sebuah bank memiliki banyak pinjaman jangka panjang dengan suku bunga tetap. Namun, sebagian besar dana yang dipinjamkan berasal dari deposito berjangka dengan suku bunga mengambang. Ketika suku bunga besar naik, biaya dana yang harus dibayarkan bank juga akan meningkat. Nah, sementara pendapatan dari pinjaman tidak berubah. Nah, hal ini akan mengurangi margin keuntungan bank dan berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, dari strategi suku bunga ini, diversifikasi investasi, hedging dengan instrumen keuangan, dan pemantauan suku bunga secara ketat. Nah, di dalam risiko suku bunga ini pasti ada jenis-jenis risiko suku bunga. Yang pertama, risiko suku bunga pasar. Nah, risiko ini muncul akibat perubahan suku bunga pasar secara umum. Misalnya, ketika bank sentral menaikkan suku bunga acuan, maka suku bunga pasar juga akan cenderung naik. Nah,
Yang kedua, jenisnya ada resiko basis. Risiko basis ini terjadi karena perbedaan antara suku bunga yang berlaku pada berbagai jenis instrumen keuangan. Misalnya, selisih antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Yang selanjutnya jenisnya ada risiko opsi. Ini terkait dengan instrumen derivatif, seperti opsi yang nilainya sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang dampak risiko suku bunga ini, terutama terhadap perbankan. Perubahan suku bunga ini juga dapat mempengaruhi margin keuntungan, nilai aset, dan juga likuiditas. Selanjutnya ada risiko nilai tukar. Nah, risiko nilai tukar ini adalah potensi kerugian yang dapat dialami oleh individu atau perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, sederhananya, jika nilai mata uang suatu negara berubah terhadap mata uang negara lain, maka nilai transaksi yang melibatkan kedua mata uang tersebut juga akan berubah. Nah, dalam risiko nilai tukar ini, saya menjelaskan ada 3. Pertama, ada sumber risiko. Nah, dari sumber risiko ini, perbedaan kebijakan moneter, kestabilan politik, dan fluktuasi ekonomi dapat mengaruhi nilai tukar. Kedua, strategi hedging dengan forward contract atau opsi, dan pemahaman fundamental ekonomi. Yang ketiga ada contoh. Contohnya, eksportir dapat mengalami kerugian jika nilai tukar mata uang mereka melemah terhadap mata uang importir. Nah, bagaimana juga nih resiko nilai tukar ini terjadi? Ini terjadi seperti dalam kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebijakan moneter, dan stabilitas politik suatu negara dapat mengaruhi nilai tukar mata uangnya. Yang kedua, terhadap perdagangan internasional. Nah, permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang di pasar atau valuta asing dapat dipengaruhi oleh volume perdagangan internasional. Nah, dampak dari risiko nilai tukar ini terhadap perusahaan yang melakukan transaksi internasional, impor, ekspor, atau memiliki aset likuiditas dalam mata uang asing, nah, sangat rentan terhadap risiko nilai tukar. Nah, fluktuasi ini terjadi karena nilai tukar dapat mengurangi harga pokok produksi, harga jual, dan juga probabilitas perusahaan. Selanjutnya ada risiko inflasi. Risiko inflasi adalah potensi penurunan daya beli uang akibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Nah, sederhananya dengan adanya inflasi, uang yang akan kalian miliki hari ini tidak akan bisa membeli barang sebanyak yang bisa Anda di kemarin. Yang pertama ada peningkatan harga. Inflasi ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Kedua, ada penurunan daya beli. Inflasi mengurangi nilai real uang sehingga konsumen dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Yang ketiga, ada kenaikan biaya. Inflasi meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang dapat mempengaruhi harga jual. Nah, bagaimana ini inflasi ini juga terjadi? Inflasi ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan produksi barang dan jasa. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, ada peningkatan permintaan. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, maka lebih cepat daripada penawaran. Produsen juga ini dapat menaikkan harga. Yang kedua,
ada dalam peningkatan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini seperti upah tenaga kerja atau harga bahan baku dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk mereka. Terhadap pemerintah, kebijakan moneter yang terlalu longgar atau kebijakan fiskal yang ekspansif dapat memicu inflasi. Nah, contohnya dampak dari risiko inflasi ini, uang yang Anda miliki semakin kurang dan nilainya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Likuiditas ini adalah kemampuan suatu aset untuk cepat diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilai signifikan dari aset tersebut. Nah, sederhananya, likuiditas ini mengukur seberapa mudah suatu aset dapat dijual dan dikonversi menjadi uang tunai. Pertama, risikonya tidak mungkin menjual karena aset yang kurang liquid sulit dijual dengan cepat dan harga di pasar. Yang kedua, menyebabkan kerugian potensial. Nah, jika kalian perlu menjual aset dengan cepat, mungkin kalian terpaksa menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Nah, dan strateginya memilih aset likuid yang investasi dan memantau kondisi pasar secara rutin. Nah, pentingnya dalam likuiditas ini ada seperti pentingnya memenuhi kewajiban. Nah, likuiditas ini memungkinkan individu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat seperti bayar tagihan, utang, dan gaji karyawan. Contoh aset berdasarkan tingkat likuiditas ini ada uang tunai, deposito jangka pendek. Dan juga ada faktor yang mempengaruhi likuiditas ini. Faktornya dalam ukuran pasar, semakin besar pasar suatu aset, semakin tinggi juga likuiditasnya. Selanjutnya ada strategi pengelolaan pasar risiko. Pertama ada depresiasi. Terus ini membagi investasi sebagai aset untuk mengurangi risiko kerugian. Yang kedua, melakukan pemantauan supaya memantau kondisi pasar ini secara rutin untuk mendeteksi potensi risiko dan juga peluang. Ketiga, ada hedging. Itu menggunakan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan pasar. Yang keempat, manajemen risiko. Nah, dengan kita mengelola risiko pasar dengan manajemen risiko, maka akan mengembangkan kebijakan metode untuk mengelola risiko pasar ini secara efektif. Ada contoh kasus pengelolaan risiko pasar. Nah, perusahaan menegbesi risiko nilai tukar sebagai potensi ancaman. Satunya dalam penerapan strategi. Mereka menggunakan forward ataupun kontrak untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Nah, hasilnya perusahaan ini berhasil menimbulkan kerugian akibat perubahan nilai tukar. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan sarannya, dengan memahami dan mengelola risiko pasar yang baik, penting untuk mencapai tujuan finansial, investasi, hedging, yang dapat pemantauan pasar adalah strategi yang dapat mengurangi risiko kerugian. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.